Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Randi Wijaya Ansari dan Nur Fadila Muyasyaro, Nancy Priscila Oktaviani, dan Rizky Sukma Ramadan akan mempresentasikan tentang struktur pasar dan harga. Yang pertama yaitu pengertian pasar. Secara sederhana, pengertian pasar yaitu sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Secara luas, menurut W.J. Stanton, adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya. Struktur pasar yaitu karakteristik organisasi pasar yang mempengaruhi sifat kompetisi dan harga di dalam pasar. Mempengaruhi struktur pasar yaitu karakteristik produk, fungsi produk, jumlah penjual dan pembeli, kebijakan pemerintah, dan karakteristik dari konsumen. Selanjutnya, struktur pasar. Dari sudut pandang banyaknya penjual atau produsen di pasar itu, dikenal 4 jenis struktur pasar, yaitu persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan persaingan monopoli. Perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna sering disebut sebagai penerimaan harga atau price taker. Harga produk ditetapkan oleh kekuatan pasar berdasarkan konsep keseimbangan pasar. Perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli sering disebut sebagai penentu harga atau price maker. Harga produk ditentukan sepenuhnya perusahaan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Pasar persaingan sempurna. Banyak pembeli dan penjual menerima harga, produk bersifat homogen, sumber daya mobilitas sempurna, pelaku ekonomi mempunyai pengetahuan atau informasi sempurna, dan contohnya yaitu stock market. Pasar monopoli yaitu penjual tunggal dan banyak pembeli, tidak ada substitusi produk, komoditas tidak homogen, hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar monopoli, dan output yang dihasilkan besar karena banyaknya permintaan. Lalu pasar oligopoli, itu sedikit penjual dan banyak pembeli, produk bisa homogen atau terdiferensiasi, ada hambatan dalam mobilitas sumber daya. Contohnya industri mobil, rokok, dan lain-lain. Selanjutnya pasar monopolistik, yaitu banyak penjual dan banyak pembeli, produk terdiferensiasi, sumber daya dengan mobilitas sempurna, dan contohnya yaitu fast food outlet. Selanjutnya penentuan harga pada pasar persaingan sempurna. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar melalui interaksi permintaan dan penawaran. Kurva permintaan dari perusahaan di pasar ini berbentuk garis lurus sejajar horizontal sehingga D sama dengan MR sama dengan T. Seperti gambar di samping, ada kurva permintaan industri dan perusahaan pakaian anak-anak dalam pasar persaingan sempurna. Terus juga ada contoh permintaan pasar dalam industri yang bersaing sempurna ditentukan oleh QD sama dengan 625 dikurang 5P. Dan fungsi penawaran pasar QS sama dengan 175 plus 5P. Tentukan A. Harga equilibrium pasar QS sama dengan QD. 175 ditambah 5P sama dengan 625 dikurang 5P. 450 sama dengan 10P. P sama dengan 45. Yang B, besar permintaan dan penawaran pasar. QS sama dengan 175 ditambah 5P sama dengan 175 tambah 5 tanda kurung 45 sama dengan 400. QD sama dengan 125 dikurang 5P sama dengan 625 dikurang 5, 45 sama dengan 400. Ada kurvanya juga di samping. Analisis jangka pendek. Pasar persaingan sempurna. Analisis jangka pendek short run, yaitu di mana dianggap bahwa setiap produsen tidak bisa mengubah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru masuk ke dalam pasar.
Suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan maksimum, keuntungan didefinisikan sebagai perbedaan antara total cost TC dan total revenue TR. Equilibrium perusahaan secara gratis dapat ditunjukkan melalui kurva TR, TC, dan kurva MR/MC. Di sampingnya juga ada kurva bisa dilihat, dan AJKMC sama dengan MR, total keuntungan belum maksimum. Perusahaan harus meningkatkan outputnya. B, jika MC sama dengan MR, tingkat keuntungan menjadi menurun. Perusahaan harus menghentikan produksinya. C, jika MC sama dengan MR, tingkat keuntungan jangka pendek adalah maksimum. Selanjutnya, analisis jangka panjang pasar persaingan sempurna. Analisis jangka panjang, long run, adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik dan masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam pasar. Perusahaan baru yang masuk ke pasar akan memperoleh keuntungan excess profit. Keuntungan ini dapat diperoleh apabila harga yang berlaku jangka pendek melebihi biaya rata-rata jangka panjang, long run average cost LAC atau P sama dengan LAC. Di sampingnya juga ada sebuah kurva equilibrium pasar dan perusahaan jangka panjang. Proses mula-mula harga pasar ditentukan oleh equilibrium jangka pendek. Perpotongan kurva S sama dengan D menghasilkan harga pasar P. Pada harga ini ada keuntungan lebih, excess profit, karena P sama dengan LAC, ada penambahan kapasitas produk dan pendirian pabrik baru sehingga penawaran output di pasar naik. S bergerak ke kanan menjadi S1, harga menjadi turun ke P1, P1 sama dengan LAC, baik pasar maupun perusahaan dalam kondisi equilibrium jangka panjang. Selanjutnya, pasar monopoli. Usaha monopoli akan mencapai keuntungan maksimum jika memproduksi dan menjual pada tingkat output di mana perbedaan positif antara TR dan TC adalah paling besar. Syarat tercapainya keuntungan maksimum atau kondisi keseimbangan pada perusahaan monopoli adalah jika MR sama dengan MC. Ini adalah kurva dari apabila tercapainya keuntungan maksimum. Kemudian ada kondisi keseimbangan perusahaan monopoli. Kemudian keuntungan maksimum diperoleh apabila DP per DQ sama dengan 0. Contoh soal dari perusahaan monopoli. Sebuah perusahaan monopoli memproduksi barang X memiliki struktur biaya produksi yang ditunjukkan oleh persamaan P dengan 250 plus 200 Q min 10 Q kuadrat plus Q pangkat 3. Persamaan kurva permintaan pasar terhadap produk atau barang X yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tersebut adalah P sama dengan 500 min 10 Q. Berdasarkan informasi tersebut, maka tentukan A persamaan kurva permintaan individu perusahaan monopoli tersebut. Penyelesaiannya, persamaan kurva permintaan individu perusahaan monopoli sama dengan persamaan kurva permintaan pasar, yaitu P sama dengan 500 min 10 Q. Karena di pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang beroperasi. Yang kemudian B, harga dan jumlah barang X yang harus dipilih perusahaan monopoli. Keseimbangan perusahaan monopoli tercapai saat MR sama dengan MC, di mana rumus MR adalah DTR per DQ. TR sama dengan P kali Q, 500 min 10 Q dikali Q, sama dengan 500 Q min 10 Q kuadrat. MR, DTR per DQ sama dengan 520 Q. Kemudian untuk mencari MC adalah turunan TC sama dengan 200 min 20 Q plus 3 Q kuadrat. Sesuai keseimbangan adalah MR dengan MC, 500 min 20 Q sama dengan 200 min 20 Q plus 3 Q kuadrat sama dengan 3 Q kuadrat sama dengan 300, Q kuadrat 100 dan Q diperoleh 10. Untuk harga diperoleh
P sama dengan 500 min 10 Q sama dengan 500 min 10 dikali Q sebesar 10 sama dengan 400. Untuk C, laba maksimum atau rugi minimum perusahaan monopoli. Untuk menentukan keuntungan maksimum atau kerugian minimum, menggunakan rumus P sama dengan TR min TC, di mana TR adalah P dikali Q, 400 dikali 10, sama dengan 4.000. Kemudian disubstitusikan ke dalam rumus TC 250 min plus 200 Q min 10 Q kuadrat plus Q pangkat 3 sama dengan 250 plus 200 dikali 10 min 10 kali 10 kuadrat plus 10 pangkat 3 diperoleh 2250. Untuk P adalah TR min TC, yaitu TR 4000 dan TC 2250, sehingga diperoleh 1750. Pesannya P adalah positif. Ini berarti bahwa perusahaan monopoli memperoleh keuntungan maksimum pada produksi barang X sebanyak 10 unit dan harga barang X sebesar 400. Baik. Pasar oligopoli. Pada gambar 7.21a menunjukkan keadaan suatu perusahaan oligopoli murni dalam perang harga. Perusahaan itu hanya akan turut dalam perang harga sampai harga sebesar P1 dengan jumlah produk yang dihasilkan sebesar Q1, di mana harga sama dengan biaya rata-rata P1 sama dengan AC. Jika harga di bawah P1, maka pengusaha akan memberhentikan perusahaannya karena dalam jangka panjang ia akan menderita kerugian. Pada gambar 7.21b menunjukkan keadaan suatu perusahaan oligopoli yang dibedakan dalam perang harga. Perusahaan ini hanya akan dapat mengikuti peran harga sampai pada tingkat harga P2 dengan tingkat produksi Q2, di mana harga sama dengan biaya rata-rata atau AC. Tetapi kapasitas produksi Q2 belum optimal karena produksi optimum dicapai pada saat MC sama dengan AC. Jika harga lebih rendah daripada P2, maka perusahaan terpaksa harus ditutup karena biaya rata-rata lebih besar dari nilai penjumlahan rata-rata. Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan contoh pemecahan persoalan teori ini. Misalnya ada 3 perusahaan oligopoli yang menghasilkan produk homogen. Perusahaan 1 bertindak sebagai pemimpin, sedangkan perusahaan 2 dan 3 bertindak sebagai pengikut. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi biaya sebagai berikut. DM sama dengan Q sama dengan 1000 dikurangi 5P. C1 sama dengan 100 dikurangi 10 Q1. C2 sama dengan 150 Q2 dikurangi 0,5 Q2 kuadrat ditambah 25. C3 sama dengan 2000 Q3 dikurangi Q3 pangkat kuadrat pangkat 2 ditambah 50. Di mana Q sama dengan jumlah produk permintaan pasar Q1, Q2, dan Q3, yaitu jumlah produk yang dihasilkan masing-masing perusahaan. C1, C2, C3 itu adalah biaya total dari masing-masing perusahaan. Pertanyaannya, kapasitas produksi masing-masing perusahaan 1, 2, dan 3. Yang kedua, harga jual di pasar. Yang 1, jumlah produk yang dijual di pasar. Pemecahannya MC1 sama dengan DC1 dibagi DQ1 sama dengan 10 sama dengan MR1. MC2 sama dengan DC2 per DQ2 sama dengan 150 min Q2 sama dengan P atau P
P2 sama dengan 150 min P. Persamaan 2. MC3 sama dengan DC3 per DQ3 sama dengan 200 min 2Q3 ditambah P sama dengan P atau Q3 sama dengan 100 min 0,5 P. Itu persamaan 3. Q2 plus Q3 sama dengan 250 min 1,5 P min QF itu adalah persamaan 4. Q1 sama dengan Q min QF sama dengan 1000 min 5P dikurangi 250 dikurangi 1,5P sama dengan 750 dikurangi 3,5P atau 3,5P sama dengan 750 dikurangi Q1 atau 750 min Q1. TR1 sama dengan Q1 P-1 750 dikurangi Q1 per 3,5 sama dengan 750 per 3,5 Q1 dikurangi 1 bagi 3,5 Q1 pangkat 2. MR1 750 dibagi 3,5 dikurangi 2 bagi 3,5 Q1. MR1 sama dengan MC1 dalil, maka rumus I sama dengan rumus persamaan 4. 10 sama dengan 750 dibagi 3,5 dikurangi 2 dibagi 3,5 Q1 atau Q1 sama dengan 375 dikurangi 17,5 sama dengan 357,5. Jika rumus persamaan 7 dimasukkan ke dalam rumus persamaan 5, maka P sama dengan 750 dikurangi 357,5 dibagi 0,35 sama dengan 112,14. Jika rumus 8 dimasukkan ke dalam rumus 2 dan 3, maka Q2 sama dengan 150 dikurangi 112,14 sama dengan 37,86. Q3 sama dengan 100 dikurangi 0,5 dikali 112,14 sama dengan 43,97. Q sama dengan 100 dikurangi 5P sama dengan 1000 min 5 dikali 112,14 sama dengan 439,3. Dari hasil perhitungan di atas dipecahkan pertanyaan di atas dengan jawaban. 1. Jumlah produksi yang dihasilkan masing-masing perusahaan oligopoli adalah untuk perusahaan pemimpin atau Q1 dengan 357,5 satuan. Untuk dua perusahaan pengikut masing-masing Q2 sama dengan 37,86 satuan dan Q3 sama dengan 43,93 satuan. Harga penjualan atau harga pasar yaitu P sama dengan Rp112,14. Jumlah produk yang ditawarkan di pasar Q yaitu 439,3 satuan. Pembahasan yang telah dilakukan di atas adalah menyangkut kebijakan pasar oligopoli jangka pendek. Untuk jangka panjang, masing-masing perusahaan oligopoli harus menjalankan kapasitas produksi dengan keuntungan yang normal. Dengan demikian akan menghambat perusahaan-perusahaan baru yang untuk masuk dalam pasar. Pasar monopolistik. Kurva permintaan perusahaan persaingan monopolistik merupakan peralihan dari kurva permintaan perusahaan persaingan sempurna dan kurva permintaan perusahaan monopoli. Analisis keseimbangan pada perusahaan persaingan monopolistik sama dengan analisis pada perusahaan monopoli. Bedanya, permintaan yang dihadapi perusahaan monopolistik adalah sebagian dari permintaan pasar. Pada gambar titik A menunjukkan bahwa perusahaan merupakan keuntungan
maksimum pada tingkat produksi dan penjualan sebesar Q dan tingkat harga sebesar P, karena pada keadaan ini terpenuhi dalil keuntungan MR sama dengan MC. Luas PABC menunjukkan jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh. Pada gambar B menunjukkan bahwa kerugian minimum pada tingkat produksi dan penjumlahan sebesar Q1 dan tingkat harga P1. Kerugian minimum sebesar P1 AB C1. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.